Oke, halo Melo guys. Oke, balik lagi sama saya Neri. Nah, kita masih dalam suasana wabah corona ya guys. Oke, tapi walaupun kita masih dalam wabah corona, tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk menyampaikan materi tentang statistika guys. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang uji tanda yang masih merupakan bagian dari statistika non parametrik. Oke. Video sebelumnya saya juga membahas tentang statistika non parametrik, tetapi saya membahas tentang uji keacakan data. Oke, apa itu uji tanda guys? Jadi, uji tanda itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi treatment atau mengevaluasi suatu perlakuan tertentu guys. Oke. Contoh nih, misalnya contoh kasus. Kalian sebagai dokter, oke. Nah, kalian ingin mempublikasikan suatu program diet yang sudah kalian rancang tersendiri. Nah, sebelum kalian mempublikasikan program diet tersebut, kalian pastinya harus menguji terlebih dahulu apakah program diet yang sudah kalian rencanakan itu dapat menurunkan berat badan atau malah nanti menaikkan berat badan atau justru malah berat badannya ya tidak berubah sama sekali secara statistik, oke? Nah, untuk itu hadirlah uji tanda. Itu contoh kasusnya ya guys. Biar lebih gampangnya, mari kita langsung saja lihat gimana melakukan uji tanda. Oh ya, di sini video saya tidak melakukan uji tanda menggunakan SPSS ya guys. Tapi di sini saya melakukannya secara manual menggunakan Microsoft Word. Kenapa secara manual? Karena di sini saya ingin menyampaikan landasan teorinya terlebih dahulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo langsung saja kita lihat bagaimana cara melakukan uji tanda. Oke, ini dia uji tanda. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, uji tanda itu suatu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu treatment tertentu. Oke. Nah, di sini uji tanda ada dua jenis. Ada uji tanda yang biasa dan uji tanda yang pendekatan normal. Apa itu bedanya? Jadi, biasanya uji tanda yang biasa itu digunakan untuk sampel-sampel yang kecil. Sampel yang kecil seperti apa? Kalau di uji keacakan video saya sebelumnya, sampel kecil itu yang kurang dari 30. Nah, kalau di uji tanda sedikit berbeda. Uji tanda sampel kecil itu yang kurang dari 10, oke? Nah, kalau sampelnya kurang dari 10 itu menggunakan uji tanda, kalau lebih dari 10 itu menggunakan pendekatan normal. Nah, mungkin nggak kalau sampelnya kecil kita menggunakan pendekatan normal? Mungkin saja, itu tidak menutup kemungkinan. Oke? Tapi pada dasarnya pendekatan normal itu lebih akurat ketika sampelnya itu cukup banyak. Gitu kira-kira. Nah, di sini contoh kasusnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan di pengantar, ada seorang dokter ingin mempublikasikan suatu metode diet yang ia miliki. Nah, di sini sebelum mempublikasikannya, dokter itu harus mengujinya ke beberapa orang. Di sini dokter itu mengambil 9 orang sampel ya. Nah, contoh di sini orang A, oke, orang A sebelum melakukan diet diukur berat badannya 58,5. Nah, setelah beberapa bulan melakukan diet, let's say misalnya 3 bulan melakukan diet, diukur lagi berat badannya ternyata menjadi 60. Oke, nah di sini kelihatan berat badannya naik ya. Nah, untuk orang B sebelum melakukan diet dia 60,3.
Setelah beberapa bulan, setelah 3 bulan, ternyata berat badannya menjadi 54,9. Nah, di sini kita akan menguji apakah terdapat pengaruh dari program diet yang dilaksanakan dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini satu lagi beda antara uji tanda yang biasa dengan uji tanda yang pendekatan normal. Kalau uji tanda yang biasa, itu kita cuma bisa menguji apakah dia memiliki pengaruh atau tidak. Oke, kita nggak bisa menguji pengaruhnya itu baik atau pengaruhnya itu buruk. Oke, jadi makanya uji tanda yang biasa ini biasanya jarang orang menggunakan uji tanda yang biasanya, aduh, jadi kutu terbiasa sama biasanya. Biasanya uji tanda yang biasa itu jarang dilakukan. Oke, biasanya kebanyakan peneliti itu kalau mau melakukan uji tanda itu menggunakan pendekatan normal karena lebih banyak alternatif pengujiannya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini hipotesisnya itu hanya satu kemungkinan, yaitu gini. H0 itu M sama dengan 0, yang artinya program diet tidak berpengaruh pada berat badan, dan hipotesis alternatifnya M tidak sama dengan 0 atau program diet berpengaruh pada berat badan. Udah, seperti itu aja. Selanjutnya, tingkat signifikasi. Tingkat signifikasinya di sini karena tingkat kepercayaannya 95%, berarti tingkat signifikasinya adalah 5%. Selanjutnya, statistik tabel. Oke. Nah, di sini untuk uji tanda yang biasa, statistik tabelnya itu kita menggunakan tabel chi-square. Kalian bisa melihat kalau misalnya diberikan modul pasti ada tabel chi-square-nya. Oke, tapi di sini di video saya menggunakan tabel chi-square dari buku Ken Black. Mana buku Ken Black? Nah, ini dia. Dari buku Ken Black yang judulnya Business Statistics for Contemporary Decision Making. Nah, di sini kita lihat tadi, oh ya, saya belum menyampaikan derajat kebebasannya ya. Jadi rumus chi-square tabel untuk mencari chi-square tabel itu sama dengan chi-square dari alpha dengan derajat kebebasan 1. Kenapa derajat kebebasannya 1? Karena di sini kan ada dua kelompok data, sebelum dan sesudah. Oke, nah derajat kebebasan biasanya banyaknya kelompok dikurangi 1. Jadi makanya di sini karena kelompoknya 2 dikurangi 1 ya 1 gitu ya. Nah, kita lihat alfanya 5% atau 0,05, derajat kebebasannya 1. Kita lihat di tabel. Derajat kebebasan 1 alfa 0,05 area N upper tail ya. Nah, di sini kita dapat 3,8415 atau saya singkat aja 3,841. Oke. Jadi kita balik ke curahan hati saya. Nah, ini dia. 3,841. Selesai. Selanjutnya kita akan menentukan statistik hitung. Oke. Nah, untuk menentukan statistik hitung, rumusnya itu seperti ini. Harga mutlak dari selisih N plus dengan N minus dikurangi 1 lalu dikuadratkan dibagi jumlah N plus ditambah N minus. Oke. Nah, di sini kenapa nggak langsung dibagi N aja? Kenapa nggak langsung dibagi banyaknya data? Nanti kita lihat. Oke. Nah, untuk menentukan N plus sama N minusnya, kita balik ke datanya. Oke. Nah, di sini saya sudah mengetikkan di sini. Jadi ini data awalnya kan nggak ada kolom tanda ini hilang. Oke. Nah, di sini saya sudah munculkan. Cara menentukan tandanya gimana? Nah, ini kebanyakan mahasiswa melakukan kesalahan. Nah, jadi gini. Untuk menentukan tanda plus atau minus itu seperti ini kuncinya. Kalau misalnya secara angka dia mengalami peningkatan, oke, secara angka dia mengalami peningkatan, berarti tandanya plus, oke. Kalau secara angka dia mengalami penurunan, berarti tandanya minus, oke. Nah, jadi kita lihat nih, untuk orang A
sebelum diet 58,5, sesudah diet 60,0. Oke. Nah, berarti di sini dia mengalami peningkatan secara angka, ya enggak? Makanya di sini tandanya plus. Oke. Orang B di sini sebelum melakukan diet 60,3. Nah, sesudah melakukan diet 54,9. Jadi secara angka dia mengalami penurunan berat badan. Maka di sini tandanya minus. Dan seterusnya sampai orang ke I. Nah, dari sini kita dapat N plusnya itu 1, N minusnya itu itu 8. Oke. Nah, kenapa nggak N plus ditambah N minus di rumus ini langsung diganti banyaknya data? Kenapa nggak begitu? Jadi gini guys, kalau ada kasus misalnya dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Contoh nih, misalnya di sini orang ke D sebelum melakukan diet 69,0. Sesudah melakukan diet itu 69,0. Oke. Nah, berarti nanti N plusnya itu 1, N minusnya itu 7. Sedangkan berarti kan nanti di sininya dibagi sama 8, bukan dibagi lagi sama 9. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi itu alasannya kenapa di sini nggak langsung dibagi sama jumlah sampelnya, karena belum tentu sama dengan jumlah sampelnya. Ini kebetulan sama, gitu kira-kira. Nah, setelah itu kita langsung saja masukkan ke rumus. N plusnya 1, N minusnya 8, dikurangi 1, terus dikuadratkan, dibagi 1 tambah 8. Nah, dihitung menggunakan kalkulator kita dapat chi square hitungnya adalah 4. Nah, selanjutnya adalah kriteria penarikan kesimpulan. Jadi gini, kalau chi square hitung itu kurang dari chi square tabel, maka H0 diterima. Kalau misalnya dia lebih dari, kalau misalnya chi square hitung lebih dari chi square tabel, maka H0 ditolak. Oke. Nah, di sini kita lihat chi square hitungnya itu 4. Oke, dan chi square tabelnya 3,841. Berarti nanti otomatis kita dapat ambil kesimpulan bahwa H0 ditolak. Oke, karena 4 itu tidak kurang dari 3,841 atau 4 itu lebih dari 3,841, maka H0 ditolak atau tidak diterima, gitu ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan program diet yang sudah dirancang itu berpengaruh pada berat badan. Tapi di sini kita tidak tahu apakah programnya itu berpengaruh untuk menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Di sini kita tidak tahu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Easy peasy lemon squeezy. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas uji tanda yang menggunakan pendekatan normal. Oke, sekarang kita akan membahas uji tanda pendekatan normal. Nah, kasusnya masih seperti sama yang tadi ya, guys. Cuma di sini bedanya sampelnya saya tambahkan. Jadi ada berapa ini? Ada 11 sampel di situ ya. Nah, di sini ada bedanya satu lagi di sini. Sekarang kita bisa menguji apakah program diet dapat menurunkan berat badan. Oke, di sini kita lihat dapat menurunkan berat badan. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kita menguji apakah terdapat pengaruh dari program diet. Beda ya, terdapat pengaruh sama menurunkan berat badan. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, berarti ini adalah uji tanda menggunakan pendekatan normal. Karena pendekatan normal tadi sudah saya bilang hipotesisnya bisa bermacam-macam. Jadi di sini otomatis langkah hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis awalnya selalu sama. M sama dengan 0 yang artinya tidak ada perubahan. Nah, di sini hipotesis alternatifnya ada 3 kemungkinan, guys. Oke. Yang kemungkinan yang pertama, M tidak sama dengan 0 atau artinya ada perubahan. Oke. Kalau M lebih besar dari 0, artinya ada perubahan yang positif. Oke.
atau dalam positif di sini dalam artian angka ya, bukan dalam artian diet. Kalau kalau misalnya berat badan naik, berarti kan perubahannya nggak positif. Ya kira-kira gitulah. Saya bingung jadinya. Kok malah jadi bingung. Nah. Oke, fokus. Jadi intinya M lebih dari 0 berarti itu ada perubahan yang positif secara angka. Oke, secara angka, secara matematika. Bukan secara psikologis gitu lah ya. Nah, kalau M kurang dari 0 berarti ada perubahan yang negatif. Oke. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita mau nguji apakah program diet dapat menurunkan berat badan. Oke, di sini saya garis bawahi. Dapat menurunkan berat badan. Artinya, kita mau menguji secara angka itu dia semakin turun, artinya negatif gitu ya. Jadi di sini nanti HA-nya itu kita pakai yang ini. M kurang dari 0, artinya ada perubahan yang negatif, atau M kurang dari 0 itu sama aja ada penurunan, oke? Kalau M lebih dari 0 itu ada peningkatan. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini H0-nya M sama dengan 0, program diet tidak berpengaruh pada berat badan. HA-nya itu M kurang dari 0, program diet dapat menurunkan berat badan. Oke. Selanjutnya adalah tingkat signifikasi. Oke, tingkat signifikasi sama seperti tadi, kita gunakan tingkat kepercayaan 95%, artinya tingkat signifikasinya 5%. Lalu daerah penolakan. Nah, di sini ada bedanya lagi, guys. Di sini kita karena pendekatan normal, seperti yang sebelum-sebelumnya di statistika parametrik juga, kalau statistika parametrik itu kan kita melakukan uji-uji semuanya itu berdasarkan kurva normal ya. Nah, gitu juga statistika non parametrik yang menggunakan pendekatan normal, pasti ada kurva normalnya. Di sini ada 3 jenis kurva normal, guys. Nah, dan di sini sudah saya sajikan. Yang sebelah kiri itu kalau HA-nya M tidak sama dengan 0, dia ada 2 sisi yang diarsir. Oke, nah yang diarsir ini sebenarnya itu luasnya, guys, atau alfanya. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini saya mau menyampaikan sebuah teori. Jadi gini, yang diarsir itu alfanya. Kuncinya itu yang diarsir itu alfanya. Dan kanan sama kiri selalu simetris. Oke. Nah, contoh, misalnya kita HA-nya itu yang M tidak sama dengan 0. Oke, nah di sini kan alfanya 5%. Karena yang diarsir itu ada 2 bagian, otomatis masing-masing bagian itu 2,5% atau 0,025 gitu ya. Nah, kalau misalnya yang diarsir ini sebelah kanan atau sebelah kiri doang, otomatis alfanya nggak dibagi-bagi. Otomatis alfanya di sini ya di sini 5%, yang di sini juga 5%. Oke. Nah, di sini kan kita tadi HA-nya itu M kurang dari 0, berarti kita pakai kurva yang sebelah kanan. Oke, dan di sini luasnya itu 5% atau 0,05. Nanti saya sebutnya itu luas daerah arsiran. Gitu ya. Nah, di sini kita pakai ini kurvanya yang terpilih ya. Jadi ini milih salah satu ya, guys. Milih salah satu bukan artinya semuanya dipilih. Oke, jadi milih salah satu tergantung HA-nya. Selanjutnya, statistik tabel. Nah, untuk menentukan statistika tabel seperti biasa, saya menggunakan rumus ini. Z tabel sama dengan Z dari 0,5 dikurangi luas daerah arsiran. Di sini luas daerah arsiran maksudnya yang satu sisi ya. Jadi kalau misalnya ini, oke, di sini di kasus yang 2 sisi, nanti luas daerah arsirannya itu alfa dibagi 2. Kalau misalnya kasusnya ini yang satu sisi, luas alfanya nggak dibagi 2 gitu ya. Nah, berarti di sini nanti Z tabel kita adalah Z dari 0,5 dikurangi 0,05 ya. Nah, di sini 0,5 dikurangi 0,05 karena alfa kita 5% atau 0,05. Jadi sama dengan Z dari 0,45. Nah, untuk melihat hasil nilai dari Z 0,45 ini, kalian bisa menggunakan tabel yang sudah diberikan oleh dosen kalian. Pasti di situ ada tabel distribusi normal. Kalau misalnya tidak ada, kalian bisa googling. Nah, tapi di sini di video ini saya untuk tabel distribusi normal saya mengacu pada
buku karangan Ken Black, judulnya Business Statistics for Contemporary Decision. Sama aja, di mana-mana tabel distribusi normal selalu sama aja, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat dalamnya ya. Untuk melihat tabel Z itu biasanya dilihat dalamnya dulu. Tadi kita lihatnya itu Z dari 0,45 ya. Nah, 0,45 itu ada di sekitar sini, di antara 0,4495 dan 0,4505. Nah, di sini yang 0,4495 kan 1,64. Terus yang 0,4505 itu 1,65. Oke, berarti di antaranya ya 1,645. Oke. Atau kalian kalau misalnya ini kalian bisa pilih salah satu aja nggak apa-apa. Nah, jadi di sini saya angka 1645-nya dapat dari tabel distribusi normal ya. Selanjutnya kita akan menentukan statistik hitung. Oke, untuk menentukan statistik hitung ada 3 langkah, guys. Jadi, langkah yang pertama itu kita akan menentukan mu. Mu di sini bukan rata-rata, ini cuma lambang saja. Rumusnya itu N dibagi 2. Oke, N itu jumlah sampelnya. Tadi jumlah sampel kita ada 11 ya. Jadi nanti ini mu sama dengan 11 dibagi 2 yang hasilnya 5,5. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita akan menentukan sigma. Rumus sigma itu sama dengan akar N dibagi 2. Jadi akar 11 dibagi 2 nanti nilainya sekitar 1,658. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini langkah terakhir kita akan menentukan statistik hitung. Untuk menentukan statistik hitung ini agak rumit karena kita harus melihat kasus kita itu masuk di kategori yang mana. Ya, rumit-rumit susah lah. Oke, nah di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, untuk kriteria yang 2 sisi, satu sisi sebelah kanan atau satu sisi sebelah kiri. Oke, di kasus kita ini, oke kan tadi daerah penolakannya seperti ini ya. Ini artinya satu sisi sebelah kiri, oke. Nah, berarti nanti kita akan pakai Z hitung yang seperti ini. Kalau misalnya 2 sisi nih, berarti kan di 2 sisi ini terbagi lagi nih. Jadi, kalau misalnya kasus kalian ada yang di 2 sisi, kalian harus menentukan lagi N plus sama mu mana yang lebih besar. Kalau misalnya lebih besar mu, maka digunakan Z hitung yang ini. Kalau misalnya lebih besar N plus, digunakan Z hitung yang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah menentukan Z hitung ya tinggal ini kita akan menentukan N plusnya. Oke, di kasus kita itu ada 2 yang tandanya plus. Kenapa ada 2? Lihat ini kan si A itu kan berat badannya naik. Oke, dalam dari segi angka itu tandanya plus. Dan si K itu naik juga, berarti tandanya plus. Berarti nanti N plusnya ada 2. Berarti nanti Z hitung sama dengan 2 ditambah 0,5 dikurangi mu. Oke, mu-nya tadi 5,5 ya di sini. Ini mu-nya 5,5. Dan sigmanya 1,658 dari yang atas tadi, sigma. Nanti dengan kalkulator kita dapat minus 1,809. Selanjutnya setelah menentukan Z hitung, kita akan sampai pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Oke, penarikan kesimpulan. Nah, untuk menarik kesimpulan kita lihat lagi di daerah penolakan kita tadi. Oke, kita gambar ulang grafiknya seperti ini. Nah, ini garis tengah itu garis nolnya, oke. Dan garis yang ini perbatasan antara arsiran, daerah yang diarsir sama yang tidak diarsir, itu tempat Z tabel kita. Oke. Nah, karena tadi Z tabel kita peroleh 1,645, oke, tapi kan ada di sebelah kiri, berarti nanti tandanya harus minus 1,645. Nah, Z hitung ada di mana? Z hitung ada di sebelah kirinya si Z tabel, oke, karena dia lebih negatif, ya enggak? Nah, berarti di sini gambarnya kayak gini. Jadi 1,645 itu yang si tompel hitam dan minus 1,809 itu si tompel merah karena dia sebelah kirinya
si minus 1,645. Nah, di sini mudahnya menggunakan grafik itu, cara menghafalnya mudah. Maksudnya cara menghafal itu kriteria penolakan atau penerimaan H0-nya itu gini guys. Jadi kalau Z hitung ada di luar daerah arsiran, maka H0 diterima. Kalau Z hitung ada di dalam daerah arsiran, maka H0 ditolak. Mudah kan? Nah, di kasus kita itu Z hitung ada di dalam daerah arsiran, ya enggak? Ini kan arsiran di sebelah sini nih, dan tombol merah ada di sini. Oke, berarti ada di dalam daerah arsiran. Berarti nanti H0-nya akan ditolak. Oke, mudah kan? Jadi kalau ada di luar arsiran itu diterima. Kalau ada di dalam arsiran itu ditolak. Oke. Jadi kesimpulannya nih, karena Z hitung ada di dalam daerah arsiran, maka H0 ditolak. Jadi program diet membawa pengaruh untuk menurunkan berat badan dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, cukup sekian uji tanda menggunakan pendekatan normal. Dan sekaligus ini mengakhiri video saya tentang uji tanda. Oke, jika kalian ada pertanyaan, ada komentar, atau ada saran, silahkan kalian klik link. Klik link. Silahkan kalian komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video saya, buat yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, khususnya yang sedang mengambil mata kuliah statistika maupun yang sedang menyusun skripsi dan berkaitan dengan statistika non-parametrik. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya, yang mungkin akan membahas tentang uji Spearman. Masih statistika non-parametrik tapi uji Spearman. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.